dengan kebahagiaan, saling ceria ya. Ayo terus. Cuci tangan pakai sabun, persalinan oleh nakes, jaga rumah dari jentik, jangan lupa ASI eksklusif, jangan merokok di rumah. You my darling sehati, you my darling sehati. You my darling sehati, you my darling sehati. Bayi timbang tiap bulan, makan buah dan sayuran, gunakanlah air bersih, jangan lupa jamban yang sehat, olahraga tiap hari. You my darling sehati, you my darling sehati. Dengan adanya kegiatan hari ini, sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antara puskesmas dengan ketua tim penggerak PKK yang ada di daerah. Alhamdulillah, Alina di Dinas Kesehatan panjenengan telah banyak para kader anu aya di lapangan, di istilah nama diberikan pengetahuan, dididik panjenengan supaya sekolah linter luas PKK margi aya 10 programna mung anu berkaitan langsung berkaitan panjenengan dina kegiatan Bapak Ibu ayeuna Pokja 1 sareng Pokja 4, karena BKL na di Pokja 1, kesehatanana di Pokja 4. Sebetulnya tugas dan fungsi PKK kanggo ngagerakeun sasaran yang ada di bawah. Dari sasaran lansia yang ada dapat diketahuikan dari administrasi, biasanya sasaran lansia berapa, nah yang datang, yang rutin siapa, yang sekali-sekali siapa, bisanya dapat diketahui dari administrasi yang ada. Dengan adanya LLI, apabila lembaga ini sudah sampai ke kecamatan, alhamdulillah ini nanti bisa mendorong para lansia yang ada di daerah untuk bisa memeriksakan kesehatannya secara rutin. Jadi kita bisa berkolaborasi nanti panjenengan Dinas Kesehatan, Dinas KB, panjenengan sareng yang berkaitan dengan LLI dan nanti yang berkaitan dengan. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Bupati, kegiatan hari ini tuh kita dalam rangka pertemuan koordinasi melibatkan PKK dan LLI juga. Nah, nanti ke depannya kenapa kita meriuh hari ini ya? Karena kan kita ingin masukan dari teman-teman yang selama ini sudah berjuang di lapangan. Kendalanya tadi kata Pak Kasiman, yaitu terkait tadi kadang lansia belum tahu kesehatan dirinya, kemudian keluarga tidak mendukung, dan yang paling susah itu lintas sektor. Nah, ayah nama, ayah Pak Haji, ayah Ibu Bupati, insya Allah kita ke depannya akan makin ngeklik lagi. Karena apa? Seperti tadi disampaikan oleh Ibu, kita perlu di administrasinya. Administrasi itu tentunya diawali dengan data yang benar. Data yang benar itu kita coba lagi di wilayah kerja puskesmas masing-masing, data lansianya ada berapa. Karena kan ini terkait dengan nanti capaian SPM untuk yang PTM usia 60 ke atas. Berarti rekan-rekan programmer lansia nanti berkolaborasilah lintas programnya dengan programmer PTM. Siap ya? Untuk menyamakan dulu datanya. Nanti dari data itu Pak Haji insya Allah pasti ngebantu ya. Tadi kan Pak Haji malah lebih tahu. Ciamis realnya udah 230 sekian ribu lansianya. Kita klikkan dulu, kita samakan dulu datanya. Otomatis kalau tiap puskesmas sudah ada datanya, nanti tiap dusun atau per desa pun akan ada data itu. Nah, pada saat itu nanti di tingkat kabupaten, pertemuan hari ini nanti kedepannya kita akan merancang untuk rakornya ya Pak Haji ya, rakor yang melibatkan lintas OPD. Jadi semua tadi yang kata Ibu Bupati,
Jadi nanti DPMD-nya hadir, kemudian KB-nya hadir, kita akan berbagi peran berdasarkan masukan dari ini. Ternyata dari rencana kerja strategis sudah sesuai dengan apa yang kita capai. Jadi kita kan lebih fokus ke yang 77%. Berarti langkah kedepannya kita laporkan dan nanti kita lanjutkan. Biasanya tadi Pak Kasiman bilang kalau Pak Bupati nu nyarios mah Bu, sadaya teh sok berapa langsung. Contoh ODS, kita dari 30% bisa langsung 68 setelah Bapak ada instruksi Pak Bupati. Nah, ODS. Nah, begitupun nanti lansia. Lansia nanti tentu kita akan dikomunikasikan langkah-langkah dan strategi apa yang akan kita kerjakan. Diawali dengan tadi ini data, setelah itu program kerjanya mau seperti apa, karena kan PKK juga sebetulnya di PKK itu Pokja 4 ya, di Pokja 4 itu salah satunya terkait dengan lansia. Iya, Pokja 1 dan 4 itu. Jadi nanti harus sering, kata Ibu tadi, berkomunikasi. Kendala-kendala apa, nah itu yang akan kita dongkrak ke depannya. Kalau misalnya teman-teman udah ada santun lansia, tapi ternyata hanya selama ini kan biasanya puskesmas itu hanya beberapa pusdila ya, sudah berjalan semua. Aplaus dong. Sebelum ke Perbu, kita akan buatkan surat instruksi kepala dinas dulu ya. Minimal untuk pendataan tadi, mendata semua lansianya. Kemudian nanti terkait dengan kolaborasi dengan PKK. Tadi keinginan Ibu, tentu PKK juga harus tahu ya apa yang dijalankan di program ini. Jadi nanti berarti rencana selanjutnya ibu-ibu bapak petugas lansia, gimana caranya pada saat kan PKK tiap bulan juga suka ada kegiatan ya Bu ya, menyampaikan itu, karena kan kita biasanya makin kenal makin sayang ya. Nah, setelah tahu ternyata kegiatan lansia itu ini, saya yakin nanti akan bisa berbarengan itu. Nanti Pak Kadis mungkin lebih ke nanti kepala puskesmas supaya ini, tapi masukannya kan yang lebih tahu dari program lansia, betul nggak? Jadi tentu tiap puskesmas akan beda-beda, itu silahkan dikomunikasikan. Nah, pada saat kegiatan PKK atau rapor kecamatan, kita akan bahas itu, undang Pak Haji. Pak Haji boleh ikutan, karena kan nanti di tiap kecamatan mau dibikin itu, ya. Jadi minimal bertahap. Harapan kita kan dari 70% bisa menjadi 100%, ya. Dengan program ini tercapai, PTM kita pun akan tercapai. PR terberat kan PTM. Siapa tahu dengan adanya Bu Camat hadir, dengan adanya kalau di desa dengan bukunya ini, jadi ada sesuatu yang tadi bikin menariknya, pasti datang. Komo lamun dokter puskesmas nasuki. Betul Bu. Dengan Ibu Camat hadir, masing-masing kader bawa sasaran pasti. Nah, gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kalau sasaran biasanya semakin, tadi kata Bapak lagunya itu menyentuh banget. Cenah utamakeun kudu loba batur. Jadi kita kedah sasarengan. Sasarengan teh silaturahmi, pokoknya mah kolaborasi pentahelik. Ini demi untuk terwujudnya ini. Kayuni. Mudah-mudahan nanti kita akan punya payung hukumnya, yaitu ada Perbuk dan diteruskan adanya Perda lansia. Makanya kami sedang konsentrasi agar ada legalitas dari yang terhormat Bapak Bupati agar segera kita punya acuan pedoman. Di tingkat kecamatan, betul, bagaimanapun juga ini adalah sebagai figur penggerak kelompok itu adalah Bapak Camat, Ibu Camat. Ibu Camat di BKK-nya, Bapak Camat unsur birokrasi. Ibu Bapak mesti tahu bahwa Camat di tingkat kecamatan, beliau adalah Ketua Pembina LLI Kecamatan.
Dan insya Allah kita sebentar lagi melalui izin Pak Bupati akan mengadakan rapat koordinasi dengan Bapak Camat untuk bisa terbentuknya LLI tingkat kecamatan. Bahwa santun lansia istilah di Pusbila, kalau di LLI ramah lansia itu sama saja. Ini saya mau laporkan ke tingkat provinsi bahwa Ciamis sudah siap sampai tersusunnya tatanan organisasinya untuk adanya pelayanan terhadap lansia yang lebih optimal melalui ramah lansia. Jadi santun dengan ramah seperti artinya sama, hanya ramah ada kemungkinan bersifat umum, kalau santun bersifat individu ya. Itu sama saja dan tidak boleh jadi ada hambatan pengertian arti kata. Kurang silih titipkannya diri usah rek goreng rek sae sagala oge aya di diri urang masing-masing. Utamana urang kudu rea batur keresilih tulungan silih titip penyabir bukti akal lantaran pada zaman. Atur nuhun Ibu Bupati karena kesempatan Bu Kabid akan atur nuhun, mudah-mudahan hari ini akan menjadi satu hari pemberangkatan kerjasama di antara kita untuk kepentingan para lansia di masyarakat Tatar Galuh Ciamis. Di awal tahun ini dengan adanya kegiatan koordinasi antara petugas lansia Puskesmas dengan Ibu PKK Kecamatan, program lansia akan semakin baik gitu ya, Ibu Abi dan Ibu Fasi serta Bapak LLI. Untuk hari ini ada Ibu Bupati, tolong di-approach teman-teman, inilah yang kita tunggu kan. Sebetulnya Puskesmas Santun Usila itu diterapkan di setiap puskesmas untuk melayani puskesmas terhadap lansia, memperhatikan para lansia, mengutamakan lansia yang berkunjung ke puskesmas. Itu mungkin ya yang dikatakan santun lansia. Itu untuk pelayanan di dalam gedung dan juga bisa untuk keluar gedung mungkin ada pusbila. Untuk pusbila di Puskesmas Cijengjing itu dari target 40 posyandu sudah memiliki 34 pusbila. Begitu. Ya. Nah, itu mungkin pengalaman-pengalaman dan apa yang Bapak tadi nyanyikan, saya jadi teringat seperti itu Pak. Kalau membina lansia, saya juga suka bikin lagu. Yang penting mereka betah, nyaman, asik di pusbila. Karena lomba di itu beberapa namanya Hari Lansia. Sebelum pandemi, kita lomba di pusbila, antar pusbila. Lagunya Mari ke Pusbila. Mari Usila, Usila di Indonesia. Mari bersama kita semua, mari kita ke Pusbila. Usila di Indonesia, lansia datang ke Pusbila agar Usila menjadi sehat, mandiri, juga produktif. Itu semua tujuan kita, membuat lansia ceria, lansia gembira, lansia bahagia, tenang tentram sampai akhir masa. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembayang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan?
meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang langsung komunikasi kolaborasi antara PKK dengan dinas kesehatan yang ada di kecamatan, yaitu dengan puskesmas. Jadi program-program yang ada dapat terlaksana, khususnya ini program tentang para lansia, ya, bagaimana cara menjadikan para lansia sehat dapat terwujud, dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga komunikasi di antara para programmer yang ada di daerah dengan ketua tim penggerak PKK yang ada di daerah dapat terjalin dengan baik. Ini sangat simpatis sekali. Dengan adanya program kebersamaan kita bisa berkolaborasi. Melalui Ibu Bupati, inilah kebanggaan kami para kaum lansia bahwa kami betul-betul rasa terperhatikan. Mudah-mudahan dengan adanya program pertemuan semacam ini kita tindak lanjut untuk lebih intens di masa yang akan datang. Bahkan melalui Ibu Penggerak PKK, kita juga menyampaikan terima kasih atas perhatian positif dari yang terhormat Bapak Bupati Ciamis. Mudah-mudahan lansia sehat, lansia sejahtera, pakai nagawe rahayu, pakai judul jaya dijual untuk mencapai mahayuna ayuna. Mual aya anu ngora ayuna lamun ieu kolot baret. Mual aya ayuna lamun ieu baret.